Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayyuhat talaba, na'ti mabhathuna al-yawm fil aqidah huwa ifradullahi bil ibadah wal birru bil walidain. هذا المبحث موجود في الكتاب صفحة 16 فيما يتعلق بسورة الإسراء آية 23 إلى 24. فإفراد الله بالعبادة قد بحثنا في اللقاء الماضي بأن إفراد الله في العبادة إما العبادة الظاهرة وإما العبادة الباطنة والبر بالوالدين. Baik, alhamdulillah, ya, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, pembahasan kita telah sampai pada pembahasan tentang ifradullah bil ibadah wal birru bil walidain. Ya, adapun ifradullah bil ibadah, ini telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bahwa yang menjadikan Allah satu-satunya dalam ibadah itu entah ibadah zahirah ataupun ibadah batinah. Ya, kemudian birru bil walidain, berbakti kepada orang tua, ini digabungkan, direndengkan dengan ifradullah bil ibadah. Ya, dan pembahasan kita hari ini ada dalam, kalau dalam kitab, dalam halaman 16, tentang surah Al-Isra ayat 23 sampai ayat 24. Baik. Fa ifradullahi bil ibadah ja'a fi surah Al-Isra al-ayat 23 wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu telah memerintahkan kepadamu, ingatlah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepadanya. La nutilul kalam fi hadzal mabhas li'annana qad bahasna fil liqa al-madi. Dan kita tidak memperpanjang pembahasan ini, karena pembahasan ini sama dengan pembahasan sebelumnya. Na'ti fi al-birri bil walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Fa al-birru bil walidain yahtawi ala arba' nuqat. Al-awwal adamu izhari ma yush'iru bid-dhiqi minhuma, wa tsani adamu raf'is saut, wa tsalits al-lutfu fil kalami ma'ahuma, wa rabi' ad-du'a lahuma fi hayatihima wa ba'da wafatihima. Dalam berbakti kepada kedua orang tua, secara garis besar itu mencangkum 4 poin. Yang pertama adalah tidak boleh membuat kedua orang tua itu atau perasaan orang tua itu tersinggung dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita perbuat, dengan apa yang kita ucapkan. Kemudian yang kedua, ada raf'is saut, tidak boleh mengangkat suara lebih tinggi, lebih keras daripada suara kedua orang tua kita. Kemudian yang ketiga, al-lutfu fil kalami ma'ahuma, diusahakan dalam berbicara dengan keduanya, kita berbicara yang sopan, yang baik, yang lembut, yang ramah. Kemudian poin yang keempat adalah ad-du'a lahuma fi hayatihima wa ba'da wafatihima. Yang keempat adalah mendoakan keduanya
entah itu keduanya, baik itu keduanya masih dalam keadaan hidup, ya maupun keduanya setelah tidak ada atau setelah wafatnya. Ya, jadi termasuk juga berbakti kepada kedua orang tua adalah yang mendoakan mereka. Ya, baik entah itu mereka masih hidup ataupun sudah tidak ada, yang kita doakan. Al-amru fi albir bil walidain adam izhar ma yus'ir bid-diq minhuma wa adam raf'is saut. Qala Allah Ta'ala fi surat al-Isra fala taqul lahumā uffi wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Fala taqul lahumā uff. Janganlah kalian mengatakan kepada keduanya uff, mengatakan atau atau berdecak suara ketika disuruh atau ketika dipanggil atau ketika diajak berbicara, kita tiba-tiba secara tidak sadar begitu, itu tidak boleh. Karena itu bisa melukai perasaan mereka, bisa membuat mereka terluka perasaannya. Wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā, dan katakan kepada keduanya dengan ucapan yang baik. Baik. Tsumma qala ta'ala fi surat al-Isra ayat 24. Wakhfid lahumā janahal dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wakhfid lahumā janahal dhulli minar rahmah. Rendahkan diri di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang. Artinya di sini entah itu kita dalam berucap, bertingkah laku, berbuat, entah itu dari sisi pengetahuan, mungkin kita memiliki ilmu yang jauh lebih banyak daripada kedua orang tua dan lain sebagainya, maka itu tidak boleh kita menampakkan seolah-olah kita lebih tahu daripada mereka. Seolah-olah ketika mereka berbicara kepada kita, yang memberikan nasihat, seolah-olah kita lebih paham dengan nasihat tersebut. Itu tidak boleh. Kita rendahkan, kita dengarkan mereka berdua, nasihat mereka. Adapun ketika memang ada sesuatu yang salah dari nasihat tersebut, maka coba tetap dengarkan. Setelah itu coba kita berikan masukan, berikan, tapi diusahakan dengan sesuatu yang ramah, sesuatu yang lembut, jangan sampai mereka tersinggung. Jangan sampai mereka merasa dianggap lebih rendah daripada anaknya sendiri. Jangan sampai mereka merasa kok begini setelah menyekolahkan anak, setelah membiayai anak dan seterusnya. Jangan sampai mereka berkata-kata yang seperti itu. Kemudian wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Fahadzal maqta' al-amr wa ad-du'a lahum. Ayat ini secara tidak langsung memerintahkan kepada siapapun yang menjadi seorang anak untuk selalu mendoakan keduanya, mendoakan kebaikan untuk keduanya, mendoakan agar senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada keduanya, agar senantiasa Allah memberikan agar senantiasa mereka berdua mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu
wa ta'ala, ya, agar selalu mendapatkan hidayahnya. Ya, kita berharap, ya, kita berdoa, ya, agar mereka berdua jangan sampai, ya, jauh dari syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Hada, ya, intahena minad dars fa, ya, tafaddalu an turakizu jayyidan, ya, silakan didengarkan kembali, ya, kemudian dipahami kembali, kemudian lihat kitab antum, ya, jangan berpatokan dengan slide ini, ya. Kemudian di situ banyak ada syarhul kalimat, ya, antum pelajari, ya, cari kosakata, yaitu di kamus, ya, sekarang bisa download di Play Store, ya, Al-Mu'jam, ya, dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Baik. Ada, ya, jazakumullahu khaira ala husni istima'ikum wa husni ihtimamikum, fa barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.